Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Ar-Rahmah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berampikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini menciptakan banyak hal. Allah ciptakan tempat, Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan beragam makhluk ciptaannya yang punya keterkaitan dengan kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sebahagian tempat punya kelebihan atas sebahagian yang lain, dan sebahagian waktu pun punya kelebihan atas sebahagian waktu yang lain. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kelebihan-kelebihan itu? Ini salah satunya adalah agar kita sebagai manusia terbangun satu kebiasaan dan semangat untuk berfastabiqul khairat. Kalau kita berada di tempat-tempat istimewa, tentunya kita tak mungkin berperilaku seperti hal yang biasa-biasa saja. Orang ketika berada di Masjid Baitur Rahmah atau di Masjid Ar-Rahmah FKUSU, sedangkan saat dia berada di Masjidil Haram, tentunya tempat ini walaupun sama-sama rumah Allah, tapi masing-masing tempat punya keistimewaannya. Begitu juga dalam hidup ini, walaupun seseorang punya 24 jam sehari semalam, ada hari, ada pekan, ada bulan, dan ada tahun, Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan nilai dan keutamaan sebahagian waktu atas sebahagian yang lain. Dan ini disampaikan Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahra yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan, kata Allah. Ketika Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi, dari 12 bulan yang ada dalam setahun, ada 4 bulan haram. Nah, tentunya sering sekali ketika kita, khususnya di Indonesia ini, mendengar kata haram, ini terbayang di benak kita haram itu lawan halal, ya. Karena itulah yang lazim kita gunakan. Jadi kalau dikatakan perbuatan ini haram, berarti tak boleh. Kalau kita katakan makanan ini haram, berarti tak boleh dikonsumsi. Tapi ada juga yang namanya tanah haram, ada juga namanya masjidil haram, ada juga yang namanya bulan haram. Apakah pengertian haram di sini artinya lawan dari kata halal? Ternyata bukan, Bapak Ibu. Haram selain berarti yang dilarang untuk dikerjakan, haram juga berarti al-hurmah. Al-hurmah artinya apa? Sesuatu yang dihormati dan dimuliakan. Jadi kalau kita sebut, kenapa disebut tanah haram? Karena memang tanah itu dihormati, tanah itu dimuliakan. Bayangkan seorang yang berada di sana berburu binatang, sedangkan dia masih pakai pakaian ihram, ini bisa kena hukuman. Tentunya kalau kita berburu di tempat lain tak ada aturan yang sama.
Begitu juga disebut Masjidil Haram. Berapa banyak masjid yang ada di muka bumi saat ini. Tapi tentunya nggak sama. Ketika Rasulullah mengatakan sholat satu waktu di Masjidil Haram ini sama keutamaan dan pahalanya seperti 100.000 kali sholat di tempat lain. Itulah kenapa namanya Masjidil Haram. Karena tempat itu dihormati, dimuliakan, karena punya rentang sejarah yang begitu panjang menunjukkan keistimewaannya. Nah, ada juga yang namanya bulan haram. Bulan haram bukan artinya selain yang 4 ini bulan halal, tidak. Tapi bulan haram karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan, dihormati, dengan dilarang terjadinya perang dan pertumpahan darah di bulan-bulan tersebut. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat melaksanakan haji perpisahan, ya, waktu itu Nabi pidato di depan para jemaah haji. Apa kata Nabi? Sesungguhnya tanah ini haram, seperti haramnya bulan ini. Dan menumpahkan darah di antara sesama mukmin itu juga haram. Seperti kehormatan masjid ini, bulan ini, dan tempat ini, kata Rasul. Nah, para hadirin rahimakumullah, membicarakan tentang bulan haram ini tentunya membicarakan tentang waktu yang istimewa. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah, itu bukti ketakwaan. Jadi kalau kita memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah, itu tanda ketakwaan itu ada dalam hati kita. Ketika Allah muliakan sebuah tempat namanya tanah haram, Masjidil Haram, muliakan tempat itu. Jangan buat maksiat, jangan pula mencuri, jangan pula berdebat, jangan pula berbicara topik-topik yang tak pantas di sana. Tanda keimanan. Begitu kita berada masuk di bulan-bulan haram, maka ikuti juga aturannya. Jangan tumpahkan darah, jangan berbuat kezaliman. Perbanyaklah amal-amal soleh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja bulan haram itu? Kenapa 4 bulan itu dipilih Allah? Bukan dipilih manusia, dipilih Allah untuk menjadi momen-momen waktu yang istimewa. 4 bulan haram, sebagaimana yang dikatakan para ulama, ada Rajab, bulan haram di mana kita berada saat ini, 1 Januari 2025 bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Nah, bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Kenapa Rajab dibuat sebagai bulan haram? Dikatakan Rajab miftahu syahru khairi wa barakah. Bulan Rajab adalah kunci untuk menyambut datangnya bulan penuh kebaikan dan keberkahan. Itulah bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita lihat, bulan Rajab ini termasuk di antara bulan persiapan mau menuju Ramadan. Kenapa saya katakan itu? Rasulullah dari mulai Nabi mengajarkan pada kita sebuah doa. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga berjumpa dengan Ramadan. Dengan dibacakan saja doa ini kan memberikan isyarat dan kode Ramadan gak lama lagi. Jadi orang perlu mempersiapkan diri. Bulan terbaik dalam setahun akan datang. Apa yang sudah kau persiapkan? Bulan ampunan dan pembebasan dari api neraka sudah hampir tiba. Apa yang sudah engkau bekalkan? Jadi masuk bulan Rajab, ini adalah bulan haram. Dan di masa jahiliyah dulu, kita tahu orang Arab itu kan hobinya perang. Sebelum Islam datang, selalu perang. Dan momen-momen bulan haram ini adalah momen yang dinantikan warga sipil. Kenapa? Karena begitu masuk bulan haram,
semuanya berhenti, tidak lagi perang. Merupakan dosa besar kalau seorang itu memulai perang di bulan haram. Tapi kalau sekiranya kita bukan yang memulai, tapi sekedar untuk membela diri, misalnya saudara kita yang ada di Gaza sana, bukan dia yang serang duluan, walaupun gak ada geseran senjata, tiba-tiba Israel ngirimkan rudal atau apa senjata. Nah, untuk membela diri boleh, tapi memulai dianggap melanggar kehormatan dari bulan haram itu sendiri. Jadi apa yang istimewa di bulan Rajab? Dikatakan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa hampir sebulan penuh selain Ramadan kecuali di bulan Rajab. Nah, jadi ini cukup menjadi landasan kenapa dimotivasi kita memperbanyak puasa di bulan ini. Apakah udah terbiasa dia ada puasa hari-hari putih, ayam bid di pertengahan tiap bulan? Apakah dia puasa Senin dan Kamis? Apakah selain dari itu pun boleh dia puasa? Di hari apapun. Kenapa kau puasa? Puasa Rajab. Karena esensi puasa Rajab adalah puasa untuk melatih diri, mempersiapkan diri menuju Ramadan. Dan pekerjaan paling berat dalam hidup ini, seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, adalah merubah kebiasaan. Biasa dia makan jam sekian, masuk Ramadan tak makan. Nah, makanya paling berat di minggu-minggu awal, ya, pekan-pekan pertama dari Ramadan, kecuali bagi orang yang sudah membiasakan diri untuk kemudian berpuasa di bulan-bulan haram ini. Jadi yang pertama, bulan haram adalah Rajab. Kemudian yang kedua, Zulqa'dah, Zulhijjah yang ketiga, dan Muharram yang keempat. Jadi yang menarik, seakan-akan 4 bulan haram ini ada Rajab yang sendirian, ada 3 bulan yang datang bergandengan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kenapa bulan haram yang lain bergandengan, sedangkan bulan Rajab sendirian? Ini punya keterkaitan erat dengan hikmah. Kenapa Allah tetapkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bergandengan? Kita tahu salah satu ibadah yang disyariatkan dan dijalankan sebelum Islam datang sekalipun, itulah ibadah haji. Karena ibadah haji ini warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa lalu yang haji bukan hanya orang Mekah dan sekitarnya saja. Dari ujung Jazirah Arab, dari utara Jazirah Arab, mereka datang juga. Dan untuk sampai ke sana kadang-kadang membutuhkan perjalanan hingga sebulan. Maka orang Arab sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad udah buat kesepakatan, kalau haji jangan perang kita, ya. Untuk mengamankan haji, maka 1 bulan sebelum haji gak boleh perang, demi memberikan jaminan keselamatan jalan bagi jamaah haji. Dan 1 bulan setelah haji dianggap juga gak boleh perang, untuk memberikan jaminan jamaah haji bisa pulang ke negeri masing-masing tanpa menghadapi sebarang bahaya. Nah, karena kita tahu puncak haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah, maka 1 bulan sebelumnya, Zulqa'dah, ini dianggap bulan haram, tidak boleh pertumpahan darah. Dan 1 bulan setelah Zulhijjah, bulan pertama itulah Muharram, jadikan bulan haram agar tidak ada pertumpahan darah, memberikan peluang dan kesempatan bagi jamaah haji yang selesai melaksanakan ibadah bisa pulang ke negeri masing-masing dengan damai dan aman. Jadi ini kalau kita lihat latar belakang, apa yang dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan 4 bulan haram itu diterima dalam Islam dan disyariatkan pula untuk kita jaga. Jadi selama bulan haram
tak boleh ada pertumpahan darah. Selama bulan haram dikatakan Nabi, fala tadlamu fihinna anfusakum. Janganlah kalian saling menzalimi ketika berada di bulan haram ini. Jadi kalau disebut larangan saling menzalimi, pertama bukan hanya menzalimi orang, tapi menzalimi diri sendiri. Gimana kita menzalimi diri sendiri? Jamaah rahimakumullah. Seorang itu dianggap menzalimi dirinya sendiri ketika dia mengabaikan kesempatan untuk dapat balasan yang besar di sisi Allah dengan disia-siakannya waktu istimewa tadi. Kalau ada orang tahu dia bulan haram, amal-amal kita dilipat gandakan. Nilai berbuat amal soleh di bulan haram lebih tinggi daripada di bulan yang lain. Maka jangan lupa, kalau seorang berbuat maksiat di bulan haram, berarti dosanya pun di atas rata-rata berdosa di bulan-bulan yang lain. Nah, macam kita cerita keutamaan Ramadan. Oh, kalau amalan yang wajib seperti dilipat gandakan berkali lipat, amalan sunnah saja diganjar seperti amalan wajib, kita katakan. Nah, gimana pula dengan yang bermaksiat di bulan Ramadan? Nah, tentunya nggak sama juga. Hal ini juga berlaku ketika seorang abai dengan keutamaan dan keistimewaan bulan ini, sehingga ya dibiarkan berlalu momentum yang baik ini tanpa ada sembarang persiapan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau ditanya apa amalan yang paling utama kita lakukan di bulan haram ini, apakah bulan Rajab atau 3 bulan haram lainnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram? Pertama, amalan yang paling utama di sisi Allah adalah bagaimana kita melakukan segenap amalan takwa. Amalan takwa apa? Mengerjakan semua yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Amalan ketakwaan inilah yang menjadi kunci, dengannya kita bisa memanfaatkan bulan haram itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, dulu orang-orang Arab jahiliyah sering sekali karena kurang takwa mempermainkan bulan haram. Gimana maksudnya mempermainkan bulan haram? Mereka itu memindah-mindahkan momentum bulan haram sesuai apa yang mereka ingin. Kalau misalnya ini sedang terjadi perang, akhir bulan ini sudah masuk bulan haram. Karena mereka belum puas perang, dibilang akhir bulan itu belum haram, itu nanti lagi bulan berikutnya. Jadi aturan baku tentang kapan bulan haram itu dipermainkan. Ini yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 37. Innaman nasi ziyadatun fil kufri. Menunda-nunda datangnya waktu bulan haram itu merupakan bentuk kekufuran. Nah, jadi artinya apa? Yang sangat tidak boleh untuk kita lakukan di bulan haram ini adalah kita memposisikan diri untuk mempermainkan aturan agama. Mana yang halal dibuat haram, mana yang haram dibuat halal. Karena sesungguhnya mempermainkan aturan agama itu lebih besar dosanya dibanding berbuat syirik kepada Allah. Kalau kita berbuat syirik, ini artinya kita meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Tapi ketika kita merubah aturan Allah, sebenarnya kita sedang memposisikan diri kita pada posisi Allah. Kita menuhankan diri sendiri. Itulah dianggap kenapa wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kau mengatakan tentang aturan Allah apa yang tak kau ketahui, dianggap di antara bentuk dosa yang paling besar. Nah, selain amal-amal takwa, tentunya bulan haram ini seperti saya katakan tadi, bulan haram adalah momen terbaik mempersiapkan diri menghadapi
momentum ibadah istimewa. Karena di bulan haram ini ada ibadah puasa setelah 2 bulan setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka sebaik-baiknya amal selama bulan Rajab apa? Puasa. Mau puasa sunnah, ya, apakah dia niatkan sebagai puasa Nabi Daud? Tapi yang jelas mempersiapkan diri. Begitu juga karena di bulan haram berikutnya ada ibadah haji, termasuk ibadah umroh di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram. Ini termasuk di antara ibadah yang paling utama. Nah, karena kita mempersiapkan diri untuk menyambut momentum ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada kita. Para hadirin, kenapa perlu ada bulan haram ini? Saya ingin sampaikan salah satu hikmah besar adanya bulan haram dalam syariat Islam. Bulan haram memperkenalkan kepada kita indahnya perdamaian. Indahnya perdamaian. Kalau di tengah masyarakat sering sekali terjadi perang, hiruk pikuk, konflik. Orang justru merindukan kapanlah habis konflik ini, kapanlah damai. Dan bulan haram 4 bulan dalam setahun ini bulan instruksi untuk berdamai, bukan atas dasar suka sama suka, tapi yang menetapkannya adalah pemilik alam semesta beserta segala isinya. Bukan hanya konflik dalam hal senjata. Kadang-kadang konflik ini pun di antara sesama kita muslim ini terjadi. Maknanya apa? Putus tali silaturahmi. Berapa banyak orang masuk bulan haram tak cakapan. Udah berapa bulan? Udah lama juga. Nah, ini momen terbaik untuk kita memperbaiki. Kenapa? Di bulan depan masuk bulan Sya'ban, makin dekat lagi. Digambarkan juga ketika datang momentum pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan ampuni orang-orang yang bermunajat dan memohon ampunan kepadanya kecuali 2 kelompok. Siapa? Pertama, orang yang musyrik. Yang kedua, orang yang musyahid, tetap memelihara permusuhan antar sesama manusia. Nah, jadi ini momen yang baik. Kita mau mempersiapkan diri, hati bersih, pikiran bersih, amalan-amalan soleh pun kita tingkatkan dengan pembiasaan amal-amal yang baik. Maka itu yang perlu untuk kita persiapkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sedangkan kita dalam posisi siap untuk berfastabikul khairat. Ini yang dapat disampaikan terkait bagaimana bulan-bulan haram ini sebagai syiar-syiar Allah yang perlu untuk kita agungkan, yang perlu untuk kita hormati. Karena banyak juga orang, apa yang bulan haram itu? Pertama tak tahu, yang kedua karena tak tahu, dia tak paham konsekuensi ketika melanggar kehormatan bulan itu. Ternyata punya dampak yang tidak kecil. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan bersama, sehingga mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rahmah ya manfaatkan masih kita berada di pertengahan bulan Rajab ini, masuk ke Sya'ban, dan nantinya kita bersama-sama insyaallah menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita buka kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan doa. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, puasa di bulan Rajab ini kita ada puasa Rajab, Senin Kamis, terus Ayam bil. Ya. Nah, kayak misalnya di hari Senin kemarin, bulan puasa Senin, Ya. Kamis, Ayam bil, Ya. itu dapat nggak? Dapat juga ini ya. Pahala puasa Rajabnya. Kayak lebihnya Rajabnya dapat. Iya. Kalau bisa juga ya. Baik, gini. Puasa yang kita lakukan tentunya memiliki derajat yang berbeda-beda.
Puasa yang wajib tentunya ini harus diutamakan menjadi niat kita. Ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah yang berkaitan dengan momentum waktu. Misalnya puasa Senin, puasa Kamis, ya. Ini berkaitan dengan momentum waktunya. Ada juga puasa yang namanya qadha. Qadha ini kan berarti mengganti yang wajib. Ketika seorang puasa qadha, maka dia niat untuk puasa qadha. Kalaupun puasa itu bertepatan dengan hari Senin, ya, dia tak niatkan sebagai puasa Senin, tapi insya Allah keutamaan puasa Senin dapat. Nah, gitu dia. Ketika hari Senin itu juga berada di bulan Rajab, maka kebiasaan Nabi puasa di bulan Rajab pun dapat juga. Ketika puasa Senin yang sudah jadi kebiasaan bertepatan pula dengan puasa Ayyam Bid, maka dapat puasa Senin, dapat juga puasa Ayyam Bid. Tetapi ada puasa-puasa yang dianggap tak bisa dicampur dengan qadha. Misalnya, Nabi berkata, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya seperti puasa sepanjang tahun. Tak bisa misalnya bolong salah satu hari di bulan Ramadan, kita niat puasa qadha, jatuh di hari Senin, oke, dapat puasa Senin, tapi tak bisa diniatkan juga puasa qadha sebagai puasa Syawal. Karena Nabi mengatakan baru puasa Syawal kalau udah selesai puasa Ramadan, kan begitu. Jadi ini dua hal yang nggak mungkin digabung dalam satu niat. Tapi kalau dia mengqadha bertepatan di hari Senin, bertepatan pula di Ayyamul Bid, niatnya tetap puasa qadha, itu yang paling utama karena itu hukumnya wajib. Sedangkan yang lain sunnah. Maka nggak mungkin kita dahulukan amalan sunnah dibanding amalan yang wajib, walaupun waktunya itu berada di waktu-waktu yang disunnahkan tadi. Boleh, insya Allah tetap dapat keutamaannya, walaupun niat kita yang paling utama adalah puasa qadhanya. Dikatakan dalam sebuah hadis, dari 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mana di antara 4 bulan haram ini yang paling istimewa? Riwayat hadis mengatakan ada 2 versi. Ada versi pertama, riwayat mengatakan seutama-utamanya bulan haram adalah bulan haram yang jatuh pada bulan Zulhijjah, dan sebaik-baiknya bulan haram Zulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Tirmizi. Ada riwayat lain mengatakan sebaik-baiknya bulan haram adalah bulan Muharram. Jadi ini bisa memberikan gambaran pada kita. 12 bulan dalam setahun, paling utama adalah Ramadan, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, baru 2 bulan haram lainnya, Zulqa'dah dan Rajab. Jadi ini gambaran supaya kita tahu juga prioritas. Dan Rajab, puasa di dalamnya ini termasuk puasa yang sering orang abaikan, seperti bulan Sya'ban juga. Bulan Sya'ban itu kata Nabi banyak orang sepele sama Sya'ban karena dikepit oleh 2 bulan yang agung, bulan Ramadan dan bulan Rajab. Orang sibuk mengejar keutamaan Rajab, sibuk mengejar keutamaan Ramadan, rupa dia bulan Sya'ban itu pun bulan yang istimewa. Tapi itulah yang digambarkan. Baik, ada lagi apa? Silakan Pak. Ini yang Rajab ini kebetulan kan yang lebihnya katakan 13, 14, 15 ya. Kalau di hari Senin, Selasa dan Rabu ya. Jadi kalau misalnya di hari Selasa itu kita niat puasa pada Ramadan dan disambung dengan niat puasa Ayyamul Bid, atau satu niat aja kalau niat? Niatnya tetap yang wajib. Niat kita adalah
puasa qadha itu yang utama. Nah, karena ayam bid ini, tapi karena bertepatan momentumnya dengan waktu ayam bid, dapat keutamaan. Tapi puasanya ya puasa qadha. Berarti niat puasa ayam itu nggak usah puasa. Nggak usah. Nah, tetap niat puasanya adalah yang utama, adalah yang wajib. Nah, membayar qadha puasa yang 3. Puasanya boleh 3 hari atau 4 hari atau gimana? Ayamul bir ini tentunya 13, 14 dan 15. Seutama-utamanya adalah ketika kita berpuasa di ketiga hari. Kalau tak bisa 14, 15. Kalau tak bisa minimal 15. Begitu. Nah, tapi ini kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan dan beliau rutinkan amalan itu, maka dianggap ayamul bid ini ya sunnah muakkad. Nabi nggak pernah tinggalkan itu dalam kehidupannya. Apa kalian tak mampu, kata Rasulullah, untuk tetap berpuasa di tiap bulan minimal 3 hari? Nah, itu yang disebutkan dengan puasa ayam al-bid. Nah, demikian. Ya, silakan. Mastiin aja Ustaz. Ya. Puasa ayam ulbit kan 13, 15, 13, 14, 15. Ya. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Ya. Jadi ini bertepatan awal Rajab sama dengan awal Januari. Jadi kalau pas nanti. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam semuanya dikaitkan dengan kalender bulan, bukan dengan kalender matahari. Kenapa? Kalender bulan itulah yang lebih mudah diakses oleh orang secara umum. Tahu kita tanggal hanya dengan nengok bulan aja malam. Kalau masih bulan sabit nih berarti tanggal 2, tanggal 3, nanti udah setengah berarti tanggal 7. Udah bulan purnama tanggal 14, ya. Kalau udah mulai mengecil dia balik, berarti sudah mau mendekati akhir. Tapi kalau kalender matahari, kalau sempat nggak ada catatan, nggak tahu kita. Tengok musim saja, musim panas, musim dingin dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Arab dulu bertanya kepada Rasul, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, kenapa bulan kok berganti-ganti bentuknya? Kadang bulan sabit, kadang tipis, kadang bulat, kadang setengah lingkaran. Kenapa? Allah katakan, qul fi yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, perubahan pada bentuk bulan ini sebagai acuan waktu untuk manusia dan acuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi makanya ibadah-ibadah Ramadan kah, hari raya kah, haji kah, semuanya mengacu pada kalender bulan bukan kalender matahari. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu di belakang ada yang bertanya? Baik, silakan, Pak. Saya ada baca sosial media zikir yang bagus di bulan Rajab. Itu nggak bisa bacanya dibaca setelah 70 kali dibaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Allahumma firli warhamni watub alayya. Ya. Ini riwayat-riwayat mengenai bacaan khusus. Ya. Ini paling kuat kita lihat pada sampai derajatnya hasan. Untuk diamalkan sebagai fadail amal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi artinya hadis-hadis yang dhaif pun kalau menunjukkan keutamaan suatu amalan, bacaan, diamalkan pun tidak masalah. Tapi yang tak boleh dipakai hadis-hadis yang lemah misalnya dianggap kalau berkaitan dengan hukum, itu tak boleh. Tapi dorongan kita untuk beramal, ya silakan. Kita baca doa tadi, apalagi sudah menjadi kebiasaan kita sejak lama. Mudah-mudahan ya doa itu ya berkenan insyaallah. Demikian. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.